Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya di channel Belajar Online Fisika dan Math. Hari ini kita akan belajar matematika wajib kelas 10. Hari ini kita akan bahas materi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai. Oke, di sini kita akan belajar tentang segitiga siku-siku. Kalau di SMP ya, kita belajar segitiga siku-siku itu pasti berhubungan dengan Pitagoras. Sebenarnya Pitagoras juga sangat dibutuhkan pada materi ini. Saya yakin dan percaya kalian sudah paham tentang konsep Pitagoras. Tapi alangkah baiknya kita review lagi ya. Jadi misalkan di sini saya udah mempunyai sebuah segitiga siku-siku ya. Jadi kita harus buat tandanya segitiga siku-siku, berarti ada ini ya. Di sini ya. Jadi ini menandakan bahwa dia adalah segitiga siku-siku gitu ya. Yang nilainya pasti 90 derajat. Misalkan B, C. Oke, agar ketahui bahwa AB dan BC ini adalah sisi tegaknya dan AC ini adalah sisi miring gitu. Jadi untuk mencari AC-nya kita perlu menggunakan rumus AC pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 tambah BC pangkat 2 gitu ya. Atau AC sama dengan akar dari AB pangkat 2 tambah BC pangkat 2 gitu. Jadi kalau misalkan ini 8 gitu ya, AB-nya ini 6, maka nanti kalau menggunakan rumus ini, AC-nya nanti berarti 8 pangkat 2, maka C sama dengan akar dari 8 pangkat 2 tambah 6 pangkat 2. AC sama dengan akar dari 64 tambah 36 itu 100 ya. Sehingga AC-nya nanti dapatnya akar dari 100 itulah 10 gitu. Jadi ini hanya review aja ya. Jadi ini rumus dari Pythagoras gitu ya. Oke. Saya tulis saja di sini. Oke, ini perlu kita gunakan juga nanti di materi selanjutnya pada trigonometri gitu. Oke, sekarang di sini perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Jadi ada 3 ya, yang mendasar ada 3. Yang pertama nanti ada yang namanya misalkan kita berikan sudut di sini theta gitu. Maka nanti ada yang namanya sin theta ya, terus cos theta, terus nanti tan theta gitu ya. Oke, kalau di sini tertanya nanti ada istilahnya nanti depan, samping dan miring gitu. Jadi nanti AC ini adalah tetap miring ya. Jadi AC ini tetap sisi miring ya. Jadi AC sisi miring atau hipotenusa ya, biasanya disebut hipotenusa sisi miring. Oke, terus nanti BC ini disebut samping. Samping. Terus AB nanti disebut dengan sisi depan ya, sisi depan. Oke, satu saja depan ya. Jadi ini samping, ini depan, ini pasti yang miring ini pasti namanya selalu sisi miring gitu. Pada segitiga siku-siku gitu ya. Jadi bagaimana kita menentukan dia samping atau depan? Perhatikan sudutnya gitu tetanya. Berarti BC ini itu adalah samping terhadap teta yang ini gitu, terhadap dan ini adalah depan. Jadi kalau kita lihat dia di depannya gitu ya, supaya gampang nanti caranya di depan sudut yang kasih tahu gitu. Jadi sisi di depan dari sudut theta ini adalah AB gitu ya. Oke, jadi misalkan nanti seperti ini, contoh ya seperti ini. Oke, saya punya segitiga siku-siku gitu ya. Misalkan ini segitiga siku-siku, misalkan saya punya A, B, C gitu. Misalkan di sini saya punya alfa gitu ya, sudut alfa gitu. Jadi nanti ini tetap miring ya, sisi miring. Satu saja sisi miring. Maka nanti sampingnya adalah ini. Ini adalah sisi samping yang tegak ke atas ini, yang vertikal ini. Dan ini adalah perhatikan sisi depannya gitu, depan. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Jadi ini nanti sampingnya, AB samping. Jadi perhatikan cara membedakan mana sisi miring, sisi samping, depan gitu. Terus nanti pada perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, namanya juga perbandingan ya. Maka sin theta itu adalah depan per miring ya, sisi depan. Jadi saya tulis saja di sini depan ya. Depan per miring. Oke. Terus nanti cos theta itu adalah
samping per miring. Samping per miring. Dan nanti tan theta itu adalah tan theta itu depan per samping. Jadi harus bisa dibedakan ya, depan per samping. Oke. Biasanya nih supaya ingat yang ini adalah sindemi gitu ya. Ini apanya ya, disingkat biasanya kita sindemi. Artinya sinus itu depan per miring, ini kosami gitu ya. Cos itu samping per miring, ini tan desa gitu. Tan desa gitu ya. Tan ini telah depan per samping gitu. Jadi sindemi, kosami, tan desa supaya gampang ingatnya gitu ya. Sindemi, kosami, tan desa gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini sin tetanya nanti sin teta dari sini ya, sin tetanya pasti berarti depannya apa? Depannya AB, maka AB per miring AC gitu. AB per AC gitu ya. Di sini sudah ada juga. Terus cos tetanya berarti samping per miring, berarti BC samping ya. BC per AC miring gitu. Terus nanti tan theta kita dapatkan jadi samping depan per samping gitu ya. Depan berarti AB per sampingnya adalah BC gitu. Oke, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi ini yang perlu diingat, sin telah depan per miring, cos itu cos samping per miring, tan itu adalah depan per samping, atau sin demi, kosami, tan desa gitu. Oke, sekarang kita akan melihat contoh soal yang pertama gitu ya. Oke, supaya lebih paham, kita akan lihat contoh yang pertama di sini. Di sini tentukanlah sin theta, cos theta, tan theta gitu ya. Dan di sini dikasih tahu segitiga PQR gitu ya, dengan QR-nya 5 dan PR-nya adalah 13 gitu. Bukan pekerjaan rumah ya, tapi panjang PR-nya atau panjang sisi miringnya adalah 13 gitu. Oke, langsung saja kita mulai. Kalau dari soal ini, yang pasti yang bisa kita kerjakan gitu ya, dari soal yang kasta ini, bahwa kita bisa langsung kerjakan cos tetanya gitu ya. Berarti ini depannya ya. Ini depan. Ya, perhatikan karena alfanya di sini gitu. Tetanya, sorry. Karena tetanya di sini, jadi inilah depan. Terus ini samping gitu ya. Ini sisi samping. Dan ini adalah sisi miring gitu. Jadi dari soal ini ya, sin theta nanti depan per miring. Depannya belum dikasih tahu, tapi miringnya sudah gitu ya. Jadi belum bisa kita cari. Maka kita cari dulu depannya. Dengan cara apa? Dengan menggunakan rumus Pythagoras gitu ya. Jadi kita cari dulu depannya ya, bahwa rumus Pythagoras tadi ya, bahwa PR pangkat 2 itu sama dengan PQ pangkat 2 tambah QR pangkat 2 gitu ya. Maka PQ pangkat 2 itu sama dengan PR pangkat 2 dikurang QR pangkat 2. Seperti itu. Atau PQ sama dengan akar dari PR pangkat 2 dikurang QR pangkat 2 gitu. Jadi dapatlah akar dari PR-nya tadi 13 ya, maka 13 pangkat 2 dikurang 5 pangkat 2 gitu. Jadi kita dapatkan akar dari 169 dikurang 25 ya. Gitu, atau akar dari 144 gitu. Maka PQ-nya adalah akar dari 144 itu adalah 12 gitu. Jadi PQ-nya kita dapatkan 12. Jadi ini adalah di sini PQ-nya pasti 12 gitu. Sehingga tentukan sin tetanya, maka sin theta tadi sin theta adalah sin demi ya, depan per, maka depannya adalah berarti PQ per PR gitu. Jadi kita akan dapatkan 12 per 13 gitu. Itulah sin tetanya. Jadi kalau mencari sudutnya nanti ya, cari sudutnya gunakan kalkulator saja ya. Maka theta sama dengan arc
cos sin dari 12 per 13 gitu. Itu untuk mencari nilai sudutnya gitu ya. Oke, sekarang cos theta-nya, cos theta berarti samping QR ya, samping dibagi miring per miring ya, VR gitu. Jadi sampingnya 5 per 13. Oke, maka nanti kita akan dapatkan tan theta-nya depan per samping berarti PQ per QR. Maka depannya tadi 12, sampingnya adalah 5 gitu. Kalau misalkan di sini kasih tahu sudut alfanya. Ini kan tadi theta ya. Dikasih tahu di sini sudut alfa. Maka kita akan cari misalnya sin alfa gitu. Maka sin alfanya nanti beda lagi sin alfa gitu ya. Maka ini sekarang jadi depan gitu ya. Perhatikan. Ini sekarang jadi depan, jadi QR ya, sin alfa untuk alfa ya. Untuk alfa, maka nanti depannya adalah QR dibagi PR gitu ya. Panjang sisi miringnya ya. Maka QR-nya tadi 5 per 13 gitu. Oke, maka cos alfa nanti, cos alfanya berarti ini jadi samping ya, ini jadi samping ya. Jadi PQ per PR ya. PR jadi sama aja 12 per 13 gitu. Tetap per 13 dia ya. Terus nanti tan alfanya, jadi ini tadi jadi depan ya, ini depan ya, depannya alfa gitu ya. Jadi QR per satu saja, QR per PQ. Jadi nanti QR-nya 5 dibagi 12 gitu. 5 per 12. Jadi seperti itu ya. Oke. Kita akan lihat nanti juga ketika contoh berikutnya sudutnya dikasih tahu dan salah satu sisinya kita nanti akan bisa menemukan sisi yang lain gitu. Oke, langsung saja kita lihat contoh berikutnya ya. Oke, sekarang kita akan bahas contoh soal yang kedua ya. Di sini dikasih tahu sudutnya dan salah satu sisi dari segitiga siku-siku berikut ini gitu ya. Terus yang tanya, tentukanlah panjang AB dan panjang BC dari segitiga siku-siku berikut ya. Jadi dikasih tahu sisi miringnya AC-nya 15, terus AB-nya yang ditanya gitu, dan kita juga di sini bahwa sudutnya 30 derajat gitu. Jadi langsung saja kita cari dulu AB-nya gitu ya. Jadi dikasih tahu bahwa sin 30 tadi ya, sin 30 atau tetanya kan sin theta dulu ya, sin theta sama dengan depan per miring gitu ya, depan per miring gitu. Terus maka sin 30, perhatikan sin 30 derajat ya, kan tetanya 30 derajat berarti depannya adalah AB gitu, AB per miring, miringnya AC gitu. Tapi sebelum lanjut, di sini saya tuliskan ya, saya berikan nilai dari sudut-sudut istimewa gitu ya. Sin 0 derajat itu 0, sin 30 derajat itu setengah, sin 45 setengah akar 2, dan seterusnya gitu. Cos 0 derajat itu 1, nanti kita akan pelajari lebih lanjut ini dapat dari mana gitu ya nilainya. Terus tan 0 itu adalah 0, terus tan 45 itu adalah 1. Ini nanti kita akan pelajari lagi lebih lanjut ya. Tapi kita kesini dulu. Jadi sin 30 derajat kita lihat di sini sin 30 derajat nilainya setengah gitu ya. Maka kita bisa buat sin 30 adalah setengah. Setengah sama dengan AB ya. AB-nya berarti ya AB yang mau dicari gitu ya. AB dibagi dengan AC. AC-nya 15 gitu. Jadi kalau dikali silang gitu ya, maka 15 sama dengan 2 AB gitu, 2 AB. Maka 15 per 2 sama-sama dibagi 2 ya, itu sama dengan AB gitu.
Jadi ini bagi 2, ini bagi 2 kan tinggal AB nanti gitu. Jadi maka 15 bagi 2 adalah 7,5. Itu AB gitu. Jadi kita udah dapatkan ini 7,5 gitu. Ya. Terus ini 15. Ini sebenarnya bisa kita dapatkan menggunakan rumus Pythagoras ya, 15 pangkat 2 dikurang 7,5 pangkat 2. Tapi kita gunakan aja perbandingan trigonometri berikut ini supaya lebih gampang gitu. Jadi tadi mencari BC ini kita ketahui bahwa cos theta gitu ya. Cos theta samping per miring kan? Samping dibagi miring. Oke gitu ya. Terus maka cos 30 sampingnya berapa? Sampingnya itu yang dicari gitu ya, BC ya. Per miring, miringnya AC, langsung saja saya tulis 15 gitu. Oke. Maka cos 30 bisa dilihat cos 30 itu adalah setengah akar 2, setengah akar 3 ya, sorry. Maka di sini setengah akar 3 gitu ya, atau akar 3 per 2 itu ya. BC per 15 gitu. Maka nanti sama aja kali silang saja, maka ini akar 3 ya dikali 15 itu sama dengan 2 BC. Maka akar 3 kali 15 dibagi 2 sama dengan BC. Maka saya lanjut di sini, maka BC-nya nanti dapat akar 3 kali 15 bagi 2 itu 7,5 ya. Maka BC sama dengan 7,5 akar 3 gitu. Jadi dapat BC-nya. Jadi ini adalah 7,5 akar 3 gitu. Terus bisa juga kita cari sudut di A gitu ya. Sudut di A ini pasti berapa kira-kira sudut dia? Sudut segitiga itu adalah sudut ini ya. Misalkan ini sudut X gitu ya. Maka sudut X, maka X derajat tambah ini siku 90 derajat tambah 30 derajat itu adalah harus 180 derajat gitu. Karena segitiga siku itu nilai atau besar semua sudutnya adalah 180 gitu. Maka X derajat tambah 120 derajat sama dengan 180. Jangan lupa derajatnya ya. Derajat, maka X derajatnya sama dengan 180 dikurang 120 gitu. Jadi dapat nanti 60 derajat gitu. Jadi ini pasti 60 derajat gitu ya. Oke. Nanti juga bisa kalian buktikan dengan menggunakan yang 60 derajat, pasti hasilnya sama saja gitu. Oke, itu aja untuk perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Sebenarnya ini materinya sangat mendasar sekali ya, sangat perlu dipahami, dimengerti gitu supaya nanti bisa pelajari materi trigonometri berikutnya gitu. Oke, sekian dan terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like video ini dan bisa juga di-share ke teman-temannya supaya bisa belajar matematika. See you.